Dalam 2 hari ini, saudara, 40 kapal ditenggelamkan karena telah memiliki ketetapan hukum terbukti mencuri ikan di perairan Indonesia. Saudara, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti kembali menenggelamkan kapal asing pencuri ikan di perairan Indonesia. Total ada 40 kapal pencuri ikan yang ditenggelamkan Menteri Susi dalam 2 hari terakhir. Indonesia, sebagai negara maritim yang luas, memiliki kekayaan laut yang tak ternilai harganya. Namun, selama bertahun-tahun, kekayaan ini dirampas oleh kapal-kapal asing yang dengan leluasa mencuri ikan di perairan kita. Kedaulatan laut Indonesia seolah tak bertuan. Sementara nelayan lokal harus berjuang keras di tengah eksploitasi besar-besaran yang merugikan negara. Lalu, muncullah seorang pemimpin dengan ketegasan luar biasa. Seorang perempuan yang berani mengambil langkah ekstrim demi menjaga kedaulatan laut Indonesia. Dialah Susi Pujiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan periode tahun 2014 sampai tahun 2019. Yang namanya begitu melekat dengan kebijakan penenggelaman kapal ilegal. Berbeda dari kebanyakan pejabat yang sering ragu dalam mengambil keputusan besar. Susi Pujiastuti tampil dengan keberanian dan ketegasan yang jarang dimiliki. Ia tidak segan menindak kapal-kapal asing yang melanggar hukum. Bahkan menenggelamkannya agar menjadi peringatan bagi semua pelaku illegal fishing. Sikapnya ini bukan sekadar retorika, melainkan aksi nyata yang memberikan efek jera. Bagi sebagian orang, kebijakannya dianggap terlalu keras, bahkan kontroversial. Namun bagi banyak rakyat Indonesia, terutama para nelayan, Susi Pujiastuti adalah simbol keberanian dan ketegasan. Di bawah kepemimpinannya, Laut Indonesia tidak lagi menjadi surga bagi pencuri ikan. Ia mengembalikan marwah Indonesia sebagai negara maritim yang berdaulat dan disegani. Indonesia pernah memiliki sosok seperti ini, pemimpin yang tidak hanya bicara, tetapi bertindak. Seorang perempuan yang berani berdiri tegak melawan pencurian sumber daya negeri. Kini, namanya mungkin tidak lagi mengisi jajaran kabinet, tetapi jejaknya tetap abadi dalam sejarah. Laut Indonesia masih mengingatnya, dan rakyatnya masih menghormatinya. Sebagai putra bangsa, kami merindukan dan menginginkan hadirnya kembali sosok pemimpin seperti Susi Pujiastuti, seseorang yang berani, tegas, dan tanpa ragu menegakkan hukum demi menjaga kedaulatan negeri ini. Indonesia adalah negara yang kaya, bukan hanya dalam sumber daya alam, tetapi juga dalam sejarah perjuangan para pemimpinnya. Namun, di era modern ini, tak banyak yang memiliki keberanian untuk benar-benar berdiri di garis depan, melawan segala bentuk ketidakadilan dan ancaman terhadap kepentingan nasional. Kami ingin melihat kembali seorang pemimpin yang tak takut bertindak, yang tidak hanya bicara manis di podium, tetapi turun langsung ke lapangan dan menunjukkan keberpihakan nyata kepada rakyat. Sosok yang tak mudah tunduk pada tekanan asing, tak terpengaruh oleh kepentingan politik sesaat, dan memiliki prinsip kuat dalam menjaga hak-hak bangsa ini. Kami mendambakan kehadiran seorang pemimpin yang bukan hanya sekadar menduduki jabatan, tetapi memahami tanggung jawab besar yang ada di pundaknya. Seorang yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas segalanya, tanpa takut dicibir atau dicap kontroversial. Karena bagi kami, seorang pemimpin sejati bukanlah mereka yang mencari aman atau popularitas, melainkan mereka yang berani mengambil keputusan sulit demi masa depan bangsa. Laut kita harus tetap dijaga.
Tanah kita harus tetap dipertahankan, dan kedaulatan kita harus tetap ditegakkan. Indonesia butuh sosok seperti Susi Pujiastuti lagi, seseorang yang tidak hanya berani bermimpi, tetapi juga berani bertindak. Kami ingin pemimpin seperti ini kembali hadir, bukan hanya di satu sektor, tetapi di semua lini pemerintahan, agar Indonesia benar-benar menjadi bangsa yang mandiri, berdaulat, dan dihormati dunia.